Rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menuai polemik di masyarakat. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon telah memastikan Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan. Puluh nama tokoh di tanah air tengah dikaji untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi salah satu kandidat penerima gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon memastikan nama Soeharto telah memenuhi syarat untuk diusulkan dalam pemberian gelar pahlawan nasional. Nantinya Dewan Gelar Penghargaan dan Tanda Jasa akan melakukan sidang untuk menghasilkan nama dan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, seperti yang saya kira sudah disampaikan juga oleh Menteri Sosial yang telah menyampaikan daftar nama-nama pahlawan, semua daftar yang telah diserahkan itu sudah memenuhi syarat, sudah melalui satu proses panjang, mulai dari masyarakat yang mengusulkan, kemudian ke tingkat kabupaten kota, ke tingkat provinsi, sehingga ada surat dari bupati atau dari wali kota kepada gubernur, dari gubernur kepada tim TP2GP di Kementerian Sosial, dan nanti akan disidangkan di Dewan Gelar. Kebetulan saya yang memimpin dan nanti tentu akan menjadi keputusan Presiden. Jadi kalau secara prosedural dan juga secara substansial, semua tokoh yang diusulkan itu sudah memenuhi syarat. Termasuk Pak Soeharto? Termasuk Pak Harto. Rencananya pengumuman nama penerima gelar pahlawan nasional disampaikan sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. Kita semua sepakat untuk mengusulkan 40 nama itu diteruskan ke Dewan Gelar untuk diseleksi lebih lanjut. Ini pastikan sebelum 10 November udah ada? Ya mudah-mudahan, insya Allah sih. Insya Allah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama. Partai Golkar menyambut positif rencana pemberian gelar untuk mantan Presiden Soeharto yang pernah berkuasa selama 32 tahun. Menurut Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, Presiden kedua RI Soeharto tak pernah diputuskan terlibat kasus korupsi dan kejahatan hak asasi manusia oleh pengadilan. Praktek korupsi tidak pernah dibuktikan ya. Setiap orang yang diberikan status sebagai koruptor itu harus dibuktikan oleh pengadilan. Memang di TAP MPR waktu itu ada tercantum nama Pak Harto, tidak terkecuali Pak Harto. Maksudnya pemberantasan korupsi tidak boleh ada pandang bulu termasuk bahkan Pak Harto sekalipun. Tetapi Pak Harto sudah masuk dalam wilayah pengadilan dan akhirnya pengadilan memberi penetapan melalui kalau nggak salah Kejaksaan Negeri di satu wilayah di Jakarta itu memberi surat ketetapan penghentian perkara. Seseorang yang tidak pernah diadili tentu tidak layak untuk disandangkan gelar koruptor. Polemik rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto bermunculan di masyarakat, terutama suara dari kalangan muda di negeri ini. Kalau saya sih sebenarnya setuju aja ya, karena kan Soeharto juga selama menjabat yang saya tahu dia tuh banyak jasanya lah buat negara ini, jadi setuju aja sih. Untuk itu saya kurang setuju ya, karena di masa kepemimpinannya kan kita tahu banyak sekali kasus-kasus seperti ya isu-isu pelanggaran HAM, banyak juga kasus-kasus yang memang kurang berpihak kepada rakyat. Seharusnya ini dikaji lebih dalam lagi agar lebih lebih objektif lah penilaiannya, karena kan di masa kepemimpinan dia ini ada baik ada buruknya juga ya, jadi ya itu aja lebih dikaji lebih dalam aja. Juli 2025, sejumlah aktivis Gekmas atau Gerakan Aksi Mengadili Soeharto sudah menyerahkan sejumlah data dugaan pelanggaran HAM di era kepemimpinannya. Data ini disampaikan ke Kementerian Sosial agar mengkaji ulang rencana pemberian gelar pahlawan nasional. Dari berbagai referensi yang kami sampaikan, jelas sekali bahwa mantan Presiden Soeharto bukanlah sosok yang memiliki integritas moral atau keteladanan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan juga keadilan. Janganlah apa yang pernah
jelas dalam sejarah dicatat sebagai sejarah pemerintahan yang korup, pemerintahan yang otoriter. Janganlah kemudian dilupakan dengan menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Setidaknya ada 4 laporan yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan agar pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto dikaji ulang, yaitu penyelenggaraan negara yang marak dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari Talang Sari Lampung, Tanjung Priuk, hingga kasus Mei 98. Tim Liputan, Jawa Post TV, Jakarta.